Selamat datang di tutorial Bumi Pertiwi. Keep watching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumi Pertiwi, ketemu lagi di tutorial Bumi Pertiwi. Nah, di tutorial kali ini Bumi Pertiwi masih akan membahas sekitar aksi nyata. Kali ini yang dibahas adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke platform Merdeka Belajar. Seperti ini, klik. Kemudian pilih pelatihan mandiri, pilih topik. Nah, di sini sudah ada punya Bumi Pertiwi yang sudah tersedia sertifikasinya. Jadi bagi sahabat yang mau barengan nih sama kayak Bumi Pertiwi, boleh banget silahkan pakai dokumen-dokumen yang telah Bumi Pertiwi upload ya. Semuanya ada kok di channel ini, silahkan dicari sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, kali ini saya akan memilih yang penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Silahkan dipraktikkan aksi nyatanya, kemudian klik kumpulkan lembar aksi nyata. Nah, ini sahabat nanti pilih yang, tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Nanti sahabat pilih yang melakukan salah satu jenis diferensiasi ya. Boleh konten, boleh produk, boleh proses ya. Silahkan dibaca dulu rinciannya. Di sini nanti sahabat harus melakukan petakan kebutuhan dan kemampuan murid Anda berdasarkan asesmen awal pembelajaran ya. Kemudian pilih salah satu jenis pembelajaran diferensiasi ya, boleh konten, boleh proses, boleh produk. Kemudian praktekkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan rancangan Anda. Dan yang keempat, mintalah umpan balik secara tertulis pada murid dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan ya. Nah, yang perlu sahabat unggah, nanti ada 3 dokumen. Yang pertama strateginya yang sahabat buat, kemudian dokumentasi pembelajaran terdiferensiasi serta umpan balik dari murid ya. Nah, ini yang nanti harus sahabat sertakan. Ini wajib agar aksi nyata sahabat bisa diterima. Nah, seperti apa bentuknya? Saya sudah ini saya pilih aksi nyata ini dulu. Nah, kemudian saya akan melengkapi dokumen aksi nyata. Saya membuatnya di Canva. Sahabat juga bisa mengerjakan di Canva ataupun di PowerPoint. Silahkan ya. Ini dia file yang sudah saya buat. Silahkan nanti sahabat modifikasi sesuai dengan kebutuhan sahabat ya. Silahkan nanti rancang sendiri strateginya seperti apa. Saya memberikan contoh. Nah, ini di awal lembar cover pertama, yaitu saya beri judul aksi nyata penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Covernya, kemudian apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pengertiannya saya sertakan di sini, yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diperlakukan perlakuan yang sama. Nah, inilah kenapa dasar dari kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian strateginya saya sertakan di sini, melakukan pemetaan kebutuhan ya, membuat asesmen dulu, kemudian merancang pembelajaran serta mengevaluasi serta merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, nanti sahabat pilih 3 di antara jenis-jenis diferensiasi itu. Boleh konten, boleh proses, boleh produk ya. Kalau konten itu ya apa yang akan kita ajarkan ke murid. Biasanya kalau contoh-contoh yang pernah saya lihat itu ada kontennya bisa berupa video pembelajaran atau mungkin strategi pembelajaran yang lain ya. Kemudian ada yang proses. Silahkan, ini di sini ada
langkah-langkahnya bisa sahabat pelajari. Nah, kali ini saya akan memakai yang diferensiasi produk ya. Jadi produk akhirnya itu murid silahkan membuat sesuai dengan minat mereka ya. Jadi kalau di sini ada dua yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan ya. Nah, ini poin yang kedua ini yang saya angkat. Ini adalah strategi yang sudah saya buat, rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya akan mengangkat materi bahasa Indonesia, yaitu menceritakan kembali teks yang disimak atau yang dibaca. Ini di kelas 4 ya. Nah, langkahnya nanti saya akan merancang diferensiasi produk ya, yaitu menceritakan kembali dengan cara menuliskan teks di selembar kertas beserta ilustrasi gambar, atau menceritakan kembali dengan cara bercerita di depan kelas, atau metode yang lainnya silahkan nanti murid bisa mencari sendiri ya. Nah, kemudian asesmen awal membagikan angket yang berisi minat siswa dalam menyampaikan produk berupa angket yang telah disediakan. Ini nanti sudah saya lampirkan contohnya. Kemudian bersama-sama menuju perpustakaan untuk mencari bacaan yang disukai untuk diceritakan kembali. Lalu langkah selanjutnya menyajikan produk. Siswa yang memilih bercerita di depan kelas akan maju secara bergantian, sedangkan siswa yang memilih menulis di kertas diberi kesempatan menulis di tempat duduknya masing-masing. Kemudian melakukan refleksi pembelajaran ya. Jadi ini salah satu hal yang penting, yaitu rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Ini dokumen yang penting yang harus sahabat sertakan. Ini harus ada ya agar diterima aksi nyatanya. Kemudian ini dia dokumentasi asesmen awal, saya beri seperti ini, mungkin bisa saya perbesar. Nah, ini silakan boleh dimodifikasi sendiri atau dengan cara sahabat yang lainnya ya. Kemudian ini dokumentasi ketika murid-murid mencari bacaan yang disukai di perpustakaan. Saya dokumentasikan. Kemudian ini saat pementasan, jadi ada bagi murid yang memilih untuk bercerita di depan kelas, silakan mereka boleh berekspresi sesuai dengan ceritanya masing-masing ya. Diperbolehkan juga membawa properti yang dibutuhkan ya. Di sini ada salah satu anak yang juga menyediakan properti ya berdasarkan cerita yang dia ceritakan. Nah, kemudian ini berarti tidak perlu ya, ini saya hapus. Nah, ini dia yang dokumentasi menulis cerita di kertas dengan ilustrasi. Ini bagi anak-anak yang minatnya menulis, kita fasilitasi dengan cara menulis cerita yang sudah dia baca, baca ya, kemudian diilustrasikan. Ini salah satu bentuk contoh menulis cerita ya. Kemudian jangan lupa sertakan umpan balik ya. Umpan balik ini umpan balik dari peserta didik kita ya, bukan umpan balik dari teman guru lainnya. Yang perlu sahabat garis bawahi juga ya, harus dari murid sebagai objek kita mengajar. Begitu, kemudian sudah selesai ya. Jadi 3 dokumentasi yang diharuskan sudah saya sertakan ya. Yang pertama tentang strategi pembelajaran, ingat-ingat ya sahabat. Kemudian dokumentasi saat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan kemudian yang terakhir tentang umpan balik. Itu ya. Kemudian jangan lupa kita unduh kalau di Canva, rubah dalam bentuk PDF standar, kemudian unduh. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai semua proses selesai. Nah, ini proses sudah selesai, baru kita masuk ke aksi nyata yang tadi kita inginkan. Ini dia ya. Pastikan bahwa unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi. Oke, kita mulai lengkapi.
Aksi nyata sudah dilakukan, dokumen sudah dibentuk dalam bentuk PDF, laporan umpan balik disertakan dalam dokumen aksi nyata. Kemudian kita klik lanjut seperti ini. Ya, kemudian pilih filenya, kita klik, kita sertakan tadi yang sudah kita buat. Judulnya pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kita kasih depannya penerapan. Nah, ini ceritakan bagaimana strategi Anda mempraktekkan pembelajaran. Praktekkan diferensi apa yang dipilih serta sertakan alasannya. Saya melakukan diferensiasi produk akhir. Alasannya dikarenakan siswa memiliki minat yang berbeda dalam membuat produk. Produk dipilih oleh siswa sendiri. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Adalah hal yang perlu diperhatikan adalah melihat minat siswa dan memfasilitasi sesuai kebutuhannya. Strategi mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Strateginya, yang pertama melakukan asesmen awal, kemudian membagi sesuai kelompok asesmen, siswa pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan refleksi. Nah, begini. Kemudian apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Bagaimana perasaan Anda mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Alhamdulillah, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan baik. Dengan baik. Nah, kemudian sahabat jawab ya semua pertanyaan ini, isi sesuai dengan pengalaman sahabat ketika melakukan aksi nyata ya. Silakan diisi. Nah, ini saya coba isi berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan aksi nyata murid. Nah, seperti ini. Saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Belajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Ya, saya yakin ya. Nah, ini sahabat yang perlu digarisbawahi jika sahabat
mau membuat kemudian ingin mengunduh file saya memperbolehkan, silahkan, karena itu untuk kita media untuk belajar bersama ya. Tetapi saran saya yang selalu saya beritahu bahwa ubahlah atau sesuaikan dengan cara belajar, cara mengajar sahabat di sekolah masing-masing ya. Jadi jangan sama persis. Kalau sama persis nanti akan terdeteksi sebagai plagiarisme ya. Silahkan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sahabat semua ya. Oh, ini masih ada yang salah nih saya. Setiap umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dokumen ya. Umpan baliknya sudah ya, sasaran aksi nyata saya kan adalah murid-murid dan itu memang tadi dari murid ya. Kemudian saya klik. Nah, ini terakhir, langkah terakhir, kumpulkan. Nah, berhasil dikumpulkan. Udah selesai ya. Bagi sahabat yang menginginkan file saya, silakan unduh di kolom deskripsi dan tentunya ada passwordnya dengan tujuan bahwa sahabat benar-benar menyimak video yang saya tampilkan sehingga tidak terlewatkan langkah-langkahnya agar sahabat berhasil dalam membuat aksi nyata ya. Passwordnya mana? Silahkan dicari sendiri di sepanjang video saya. Terima kasih sahabat semuanya. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat tutorial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.